bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI paket atau kesetaraan di atas, Mahkamah berpendapat Aris Sandi Dharma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pesawaran tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Mahkamah Konstitusi atau MK Senin siang resmi memutuskan mendiskualifikasi Aris Sandi Dharma Putra dan Supriyanto sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Pesawaran. Calon Bupati Aris Sandi digugat dalam perkara dugaan penggunaan surat keterangan pengganti ijazah atau SKPI palsu yang dipakainya untuk mendaftar pilkada. Pada sidang itu, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan surat KPU Pesawaran terkait penetapan bupati dan wakil bupati terpilih dan nomor urut calon bupati dan wakil bupati. Dan menyatakan diskualifikasi atas pihak terkait atau pasangan calon nomor urut 1 khususnya calon Bupati Aris Sandi Dharma Putra dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 dimaksud. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan KPU dan Bawaslu Pesawaran menggelar pilkada ulang yang paling lambat harus selesai hingga 90 hari ke depan. Pada pilkada lalu, pasangan calon Bupati Pesawaran Aris Sandi Dharma Putra Supriyanto berhasil unggul dalam perolehan suara dari pesaing tunggalnya, pasangan Nanda Indira Antonius. Aris Sandi Supriyanto memperoleh lebih dari 143.000 suara, sedangkan pasangan Indira Antonius memperoleh sekitar 97.000 suara. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Hari pertama ngantor sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, Romli langsung melakukan sidak ke sejumlah ruangan tempat kerja pegawai. Dalam sidak tersebut, Romli menemukan banyak fasilitas ruang kerja pegawai yang rusak, mulai dari atap bocor, lampu listrik tidak terang hingga toilet rusak. Pada sidak ini, Romli menjanjikan seluruh fasilitas kerja pegawai yang rusak akan segera diperbaiki supaya para pegawai betah bekerja. Namun konsekuensinya, para pegawai diperingati agar bekerja bersungguh-sungguh, melayani masyarakat dan dilarang membolos dan terlambat datang. Mereka yang melanggar masalah absensi kerja maka akan dijatuhi sanksi tegas. Bagaimana pekerjaan itu akan maksimal kalau daya dukungnya saja tidak maksimal, seperti fasilitas, ruangan. Membuat orang tuh hobi bekerja itu kena didukung oleh fasilitas yang cukup, tempatnya dingin, rapi, bersih, itu membuat kita betah. Nah itu yang saya cross check untuk lingkungan sekretariat. Ya bermacam-macam, ada yang memang AC listriknya kurang terang, rusak, plafon rusak ya. Terus juga tempat-tempat tadi ada yang WC tidak berfungsi, itu kita suruh fungsikan semua. Ya, itu tugas saya hari ini untuk memperbaiki itu, untuk data itu semua. Kalau yang terlambat maka akan diberikan surat peringatan. Begitu juga pulang sore, mana yang udah pulang duluan, karena lain hal kalau ada halangan-halangan ya, kita nggak bisa ini kan ya. Nah, sebelum jam 4 pulang juga kita kasihkan peringatan. Ya, SP1, SP2 sampai SP3. Kalau sampai terus melanggar berarti manusianya udah karakternya yang perlu kita bina ya. Hari Senin kemarin merupakan hari pertama masuk kerja Wakil Bupati setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu. Sedangkan untuk bupatinya kini belum masuk kerja karena masih mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah hingga 28 Februari mendatang. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kepulangan Zamroni, pria berumur 52 tahun, ke desa Beraja Fajar, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur pada Minggu sore disambut gembira dan tangis haru keluarga. Kepulangannya difasilitasi oleh pamong desa, polisi, dan tentara di Lampung Timur. Kepulangannya difasilitasi oleh pamong desa, polisi, dan tentara di Lampung Timur. Zamroni sebelumnya dinyatakan hilang selama 4 tahun. Ia kabur dari rumahnya pada sekitar tahun 2021, tepat saat keluarganya sedang hajatan. Keluarganya telah mencarinya kemana-mana, namun Zamroni tidak ditemukan.
Pada waktu itu kakaknya masih punya hajat nikahkan anaknya, yaitu pergi Pak pas hari hanya, iya Mbak, itu pergi Pak. Jadi nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Dan pada waktu itu ketemu orang warga kami, kalau nggak salah kades saya namanya Pak Wadi, dia ketemu. Tetapi dia setelah dia pulang ngabarin anaknya dan keluarganya, langsung nyari bareng-bareng, nggak ketemu Pak. Waktu itu tahun berapa tuh Pak? Tahun berapa kalau 4 tahun dari sekarang ya? Sekitar tahun berapa? 2021 ya Pak ya? Sekitar 2021 Pak. Zamroni kabur dari rumahnya karena ada masalah dengan anggota keluarganya. Selama 4 tahun itu, Zamroni berjalan kaki, bahkan hingga ke Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan terakhir di Jakarta. Ia yang jadi gelandangan kemudian ditemukan oleh petugas Yayasan Bina Insan Cipayung, yang kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Jakarta Timur. Itu bisa ketemu di Cipayung itu dia jalan di jalan-jalan itu ditemukan dari Dinas Panti Bina Instan. Terus dia ditanya-tanya dari mana, tapi dia nggak membawa identitas. Terus dari panti itu bisa mengetahui bahwa warga Braja Pajar seperti apa Pak? Itu dicek dari dari mata dan sidik jarinya. Itu baru ketemu identitasnya bahwa itu Bapak Zamroni yang beralamat di Desa Braja Pajar. Zamroni pulang dengan kondisi sehat. Ia dan keluarganya kini senang bisa berkumpul lagi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.